Kalian saling bersumpah? Iya, ya. Kami saling bersumpah. Memangnya kalian pikir kalian berada di mana? Paris, Moskow, Amerika? Kalian berada di anak TK. Dan kau, Motel, kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Kau hanya seorang penyanyi miskin! Apakah kau masih boleh bicara sesuatu pada putriku atau tidak ada lagi yang bertanya pada si ayah sekarang? Aku mau bertanya padamu, Reptevie, tetapi aku akan menabung untuk membeli mesin jahit sendiri. Berhentilah bicara omong kosong! Kau hanya seorang penjahit miskin! Ya, aku tahu aku hanya penjahit miskin, tetapi seorang penjahit miskin pun berhak mendapatkan sedikit kebahagiaan. Aku berjanji putrimu tidak akan pernah kelaparan. Dan dia kini mulai bicara seperti seorang pria. Tapi perjodohan macam apa ini? Dengan seorang penjahit miskin seperti dia. Ya, aku tahu. Dia memang pekerja keras dan jujur. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Ya, memang keadaannya tidak akan bisa membaik. Apa boleh buat? Karena aku menyukainya. Baiklah anak-anak. Jadi kapan pernikahannya? Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Reptevie tidak akan pernah menyesal. Jangan menyesal, aku sudah menyesal, kan?
masalah. Hanya itu saja yang kau dengar dari kami. Tapi kepada siapa lagi orang seperti ku harus menceritakan masalahnya? Kecuali padamu. Aku terkadang berpikir, Bagaimana kau menceritakan semua masalahmu? Ya, apapun itu. Motel dan Zetel sudah lama mereka menikah. Mereka sudah bekerja dengan keras. Tapi keadaan mereka masih saja semiskin tupai itu sendiri. Apakah kau begitu sibuk dengan semua hal yang sudah terjadi? Revolusi, banjir, wabah, yang menyebabkan semua orang kembali kepadamu. Tapi tidak bisakah kau membeli motor sebuah mesin jahit? Hanya mesin jahit. Dan sekarang kau di sini melihat aku. Apa aku juga begitu mengganggumu dengan menceritakan seluruh masalahku? Tapi seperti yang dikatakan di dalam kitab, untuk apa aku membicarakan kitab kepadamu? Jadi kau harus pergi. Ya, Begitu cepat. ya, besok pagi. Sendiri? Tidak, dengan beberapa teman. Dan kami akan bergabung dengan yang lainnya. Di mana? Di kota Kiev, model. Ada persoalan yang tak bisa aku katakan padamu. Aku mengerti. Jangan bersedih. Aku tidak bersedih. Kau ingin pergi, pergilah. Aku memang harus pergi. Perubahan hebat akan terjadi di negara ini. Perubahan besar. Tapi, itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Jadi kau merasa Bukan hanya aku, tapi banyak orang. Banyak orang Yahudi, non-Yahudi. Banyak orang mengerti pada apa yang terjadi. Apa kau tak mengerti? Aku mengerti. Kau ingin pergi. Baiklah, sama tiga. Model, dengarkan aku. Aku punya pekerjaan. Pekerjaan terhebat seorang manusia. Apa kau tak mengerti? Ya, pergi. Aku mengerti. Model, tunggu. Ada pertanyaan yang ingin aku diskusikan denganmu. Ya. Ini pertanyaan politis. Apa itu? Pertanyaan mengenai pernikahan. Apa itu pertanyaan politis? Ya, semua hal ini politis. Hubungan pria dan wanita memiliki dasar sosioekonomi. Pernikahan harus berdasarkan saling percaya, persamaan tingkah laku, dan filosofi terhadap masyarakat. Dan kasih sayang? Ya, semua hal itu memiliki nilai sosial. Bila dua orang menghadapi dunia dalam satu kesatuan dan solidaritas. Dan kasih sayang? Ya, itu juga penting. Secara pribadi, aku menginginkan hubungan seperti itu. Hubungan sosial ekonomi itu. Kurasa kau memintaku menikah denganmu. Secara teoritis. Kuharap kau melakukannya. Selamat sore. Selamat sore, Dr. F. Aku punya berita buruk. Apa? Aku harus pergi Kapan? besok pagi. Aku bersedih mendengarnya. Dan kami semua pasti merindukan. Tapi aku punya berita bagus. Bagus. Kau bisa memberiku selamat. Kalau begitu selamat. Tapi untuk apa? Kami bertunangan. Tunangan. Ya, ya, kami bertenangan. Aku tahu. Kau menyukainya dan dia menyukai. Tapi kau akan pergi dan dia tetap tinggal di sini. Jadi kataku tidak. Ayah, kau tidak mengerti. Aku mengerti. Aku telah memberikan izin pada motel dan Zetel. Dan sekarang kau merasa berhak. Pergi. Aku menyukai. Tapi kau akan pergi. Jadi selamat tinggal dan semoga kau bahagia. Karena kataku tidak. Kau tidak mengerti, ayah. Dan kau tidak mendengarkan kataku. Tidak. Aku tidak meminta izin darimu. Aku hanya meminta berkah darimu. Kau tidak meminta izin dariku. Kami ingin berkah darimu.
menemuinya dan menikahinya. Aku mencintainya. Dia itu berkata kalau dia mencintainya. Cinta. Ini kayak banget. Tapi bukankah cara kami yang lama juga merupakan sesuatu yang baik? Di sisi lain dia mencintainya tanpa orang tua, tanpa mak comblang. Ya, apakah Adam dan Hawa juga memiliki mak comblang? Mereka punya. Apakah mereka memiliki mak comblang yang sama? Baik. Aku akan memberikan berkah dan izinku. Terima kasih, Ayah. Apalagi yang bisa aku bantu? Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Apa yang harus aku bicarakan dengan ibumu? Kau bisa mengatakan, aku akan menemui pamanku yang Percik. kaya. Aku bisa mengurus istriku sendiri. Percik pun melanjutkan perjalanannya ke kota Kiev. Dia bergabung bersama dengan rekan-rekannya untuk berjuang menurunkan pemerintahan Tsar. Mereka melakukan demonstrasi secara besar-besaran untuk mengajak rakyat Rusia supaya mau bergabung bersama mereka. Karena ulahnya tersebut, Percik ditangkap oleh tentara Tsar dan diasingkan di Siberia. Sini ayah bantu. Ayah tak perlu ikut menunggu. Nanti ayah terlambat bertemu pelanggan. Tidak apa-apa. Mereka hanya harus menunggu sebentar. Jadi, apa pahlawanmu ini dalam masalah? Iya, tapi dia tidak bersalah. Dia hanya tidak peduli pada dirinya sendiri. Ya, jika dia tidak bersalah, dia tidak akan mungkin mendapat masalah. Kenapa ayah berkata seperti itu? Apakah Abraham, Musa juga mendapat masalah? Baiklah. Tetapi mengapa kau tidak mau mengatakan di mana Percik berada? Jauh, jauh sekali. Dia berada di Siberia. Siberia. Dan dia memintamu datang meninggalkan ayah dan ibu. Lalu menikah di sana. Tidak. Dia tidak bertamu, ayah. Aku yang ingin pergi ke sana. Tapi bagaimana kau akan melangsungkan pernikahan di tempat liar seperti itu? Ayah, aku janji. Kami akan menikah di bawah kanopi. Tentunya bersama Rabi yang tertangkap di sana. Keretamu sudah tiba. Ayah, hanya Tuhan yang tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jagalah dirimu baik-baik. Selamat tinggal, ayah. Hati-hati.
Goldie, boleh aku bertanya sesuatu padamu? Apa kau mencintaiku? Aku apa? Apa kau mencintaiku? Apa aku mencintaimu? Bagaimana? Anak-anak kita sudah menikah. Dan di kota sedang ada masalah. Kau sedih, kau letih. Masuklah ke kamar. Dan berbaringlah. Ini masalah pencernaan. Bukan, ini bukan masalah pencernaan. Ini masalah tentang cinta. Kau tolong. Aku tahu, tapi apa kau mencintaiku? Apa aku mencintaimu? Bagaimana? Selama 25 tahun, aku hidup denganmu. Memasak untukmu, menjemur pakaianmu, memerah sapimu, dan memberimu anak-anak. Setelah 25 tahun, kenapa baru sekarang kau berbicara tentang cinta? Pertama kali aku bertemu denganmu di hari pernikahan kita, aku takut, Aku malu, aku gugup. aku juga. Tapi orang tua kita berkata, kita akan belajar saling mencintai. Dan kini aku bertanya padamu, apa kau mencintaiku? Apa aku mencintainya? Selama 25 tahun, aku hidup dengannya. Sengsara dengannya, seranjang dengannya. Jika itu bukan cinta, lalu apa? Kalau begitu kau mencintaiku? Kurasa begitu. Kau tahu Goldie, aku pun juga mencintaimu. Selama 25 tahun, senang bisa mengetahuinya. Kulihat kau mendapatkan tamu. Mereka teman-temanku. Tidak apalah. Berita ini juga berita untuk mereka. Berapa waktu yang kau butuhkan untuk menjual rumah dan barang-barangmu? Mengapa aku harus menjual rumah dan barang-barang? Apa aku menghalangi seseorang? Aku datang ke sini untuk mengatakan bahwa kau harus meninggalkan Anetevka. Mengapa harus begitu? Tentunya bukan hanya kau. Kalian semua harus pergi. Tapi anak TFK dalam rumah kami. Mengapa kami harus pergi? Aku tak tahu. Ada masalah pembuat onar. Seperti kami. Bukan hanya kalian. Bangsamu harus meninggalkan desa. Yolidin, Rabalevka, seluruh distrik harus dikosongkan. Kau punya waktu 3 hari untuk menjual rumah dan meninggalkan daerah ini. Dan kau yang mengenal kami selama ini membiarkan hal ini terjadi. Aku tak ada hubungannya dengan ini. Apa aku tak mengerti? Aku juga menginginkan kalian tak pergi. Ya, aku mengerti. Dan bila kami tidak mau pergi, Kalian akan